Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kamu mendengar seseorang yang mengaku sebagai nabi terakhir? Atau bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya? Mungkin terdengar mustahil, tapi kenyataannya kejadian seperti itu benar-benar pernah terjadi di negeri ini. Bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi beberapa di antaranya bahkan berhasil mengumpulkan ratusan hingga ribuan pengikut yang fanatik. Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, ternyata menjadi ladang subur bagi munculnya berbagai aliran menyimpang. Ada yang mengubah ajaran pokok dalam Islam, mengaku mendapat wahyu langsung dari langit, hingga membentuk komunitas tertutup dengan ritual yang menyimpang dari syariat. Mirisnya, banyak dari mereka yang tampil dengan wajah Islami, menggunakan jargon-jargon agama, dan berdakwah atas nama kebenaran. Padahal, di balik itu tersembunyi penyimpangan yang sangat membahayakan bagi akidah umat. Dalam video ini, kita akan mengungkap beberapa aliran sesat yang pernah mengguncang Indonesia. Kasus-kasus yang bukan hanya kontroversial, tapi juga mengandung pelajaran penting agar kita tidak mudah tertipu oleh klaim-klaim suci yang menyesatkan. Tonton video ini sampai akhir, agar kita sama-sama bisa memahami tanda-tanda penyimpangan dan pentingnya kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak semua kelompok yang mengatasnamakan Islam berada di jalan yang lurus. Dalam Islam, aliran sesat merujuk pada kelompok atau ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para ulama yang lurus. Penyimpangan itu bisa berupa pengakuan kenabian setelah Rasulullah, menolak rukun Islam, menafsirkan Al-Quran semaunya, atau bahkan menciptakan ritual ibadah baru yang tak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah memiliki 10 kriteria aliran sesat, diantaranya mengingkari rukun iman atau rukun Islam, meyakini ada Nabi setelah Muhammad SAW, mengubah makna Al-Quran hingga menghalalkan yang diharamkan. Jadi, meskipun secara tampilan mereka terlihat Islami, bahkan rajin berzikir dan pakai gamis, bukan berarti ajarannya benar. Kenapa ini penting? Karena penyimpangan dalam akidah bukan hal yang sepele. Sekali seseorang terjerumus ke dalam pemahaman yang salah, bisa jadi ia mengira sedang mendekatkan diri pada Allah, padahal sebenarnya sedang menjauh. Disinilah pentingnya ilmu dan kehati-hatian dalam menerima ajaran. Jangan hanya karena seseorang fasih bicara agama, lalu kita ikut tanpa pernah bertabayun. Inilah beberapa kelompok aliran sesat yang pernah tumbuh di Indonesia. Yang pertama ada Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India pada akhir abad ke-19. Gerakan ini menyebar ke Indonesia pada awal abad ke-20. Kontroversi utama Ahmadiyah terletak pada pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam bahwa kenabian telah berakhir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional kedua tahun 1980 dan ditegaskan kembali pada tahun 2005 menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat yang berada di luar Islam, serta orang Islam yang mengikutinya dianggap murtad. Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia telah menimbulkan berbagai konflik sosial dan keagamaan, termasuk penolakan dari masyarakat dan pelarangan aktivitas mereka di beberapa daerah. Yang kedua, Lia Eden atau komunitas Salamullah. Lia Aminuddin, yang dikenal sebagai Lia Eden, mendirikan komunitas Salamullah pada akhir 1990-an di Jakarta. Ia mengklaim menerima wahyu dari malaikat Jibril dan menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, serta mengangkat putranya sebagai reinkarnasi Yesus Kristus. Ajarannya merupakan sinkretisme dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Pada tahun 2005, Lia Eden mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tuhan di kediamannya di Jalan Mahoni, Jakarta Pusat. Aktivitasnya menimbulkan kontroversi dan dianggap menyesatkan oleh banyak pihak, termasuk MUI, yang menyatakan
ajarannya sebagai sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Mossadegh pada tahun 2000 setelah ia keluar dari kelompok Negara Islam Indonesia atau NII. Mossadegh mengklaim sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan bahwa syariat Islam tidak lagi relevan, termasuk kewajiban sholat, puasa, dan haji. Ajaran ini menyebar melalui pengajian-pengajian eksklusif dan berhasil menarik ribuan pengikut. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung melarang kegiatan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Mossadegh dijatuhi hukuman penjara karena penistaan agama. Yang keempat ada Hakekok Balakasuta. Kelompok Hakekok Balakasuta muncul di Pandeglang, Banten dan menjadi sorotan publik pada Maret 2021. Mereka melakukan ritual mandi bersama tanpa busana di sebuah rawa sebagai bentuk penyucian diri. Ritual ini dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pihak berwenang dan Kementerian Agama turun tangan untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada para pengikut kelompok ini agar kembali ke ajaran Islam yang benar. Yang kelima ada kerajaan Tuhan atau Imam Mahdi palsu. Fenomena individu yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau Nabi palsu telah beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satu kasus terbaru adalah pengakuan Abdul Rosid, warga desa Panyindangan, Kecamatan Pakenjing, Garut, Jawa Barat, yang mengklaim sebagai Imam Mahdi pada tahun 2025. Ia mengaku menerima wahyu dan memiliki pengikut yang meyakini klaim tersebut. Kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi perhatian pihak berwenang untuk mencegah penyebaran ajaran sesat tersebut. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa aliran sesat bisa begitu mudah menyebar dan bahkan memiliki banyak pengikut? Jawabannya ada pada beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, minimnya pemahaman agama yang benar di kalangan masyarakat membuat banyak orang rentan tersesat, terutama ketika dihadapkan pada tokoh yang terlihat alim dan meyakinkan. Kedua, kondisi sosial seperti kemiskinan, beban hidup, atau pencarian makna hidup sering dimanfaatkan oleh para pemimpin aliran sesat untuk menawarkan jalan keluar spiritual yang instan. Mereka menjanjikan keselamatan, surga, dan solusi dari masalah duniawi dengan cara yang terdengar religius tapi penuh tipu daya. Yang ketiga, adanya karisma pemimpin yang biasanya berpenampilan tenang, santun, dan penuh percaya diri. Ini membuat banyak orang terkecoh dan bahkan rela berkorban demi ajarannya. Tak sedikit pula yang tertarik karena ajaran-ajaran ini sering dibungkus dengan ritual eksklusif, pemahaman rahasia, atau kedekatan spiritual khusus yang katanya hanya bisa dicapai oleh orang-orang pilihan. Ditambah lagi, beberapa dari mereka memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan doktrin secara lebih cepat dan luas, terutama di kalangan generasi muda yang sedang mencari jati diri. Islam mengajarkan dengan tegas bahwa akidah dan ajaran yang benar hanya dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta penafsiran yang sah dari para ulama yang mengikuti metodologi ilmiah. Dalam pandangan Islam, penyimpangan dari ajaran-ajaran ini tidak hanya berbahaya bagi individu, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan umatnya dengan sabdanya, "Barang siapa yang membuat satu hal baru dalam urusan kami, maka itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, setiap pengakuan terhadap Nabi baru, Imam Mahdi palsu, atau perubahan terhadap syariat Islam yang telah disepakati oleh umat adalah suatu bentuk bid'ah yang bertentangan dengan ajaran asli Islam. Mengetahui tanda-tanda aliran sesat adalah hal penting agar kita bisa menghindari penyimpangan yang bisa merusak akidah dan iman kita. Berikut adalah beberapa cara yang perlu kita waspadai jika menemui kelompok atau individu yang mengaku sebagai pemimpin spiritual. Yang pertama, mengaku sebagai nabi, Imam Mahdi, atau wali yang istimewa. Yang kedua, mengubah dan menambah rukun Islam atau rukun iman. Yang ketiga, taat mutlak kepada pimpinan. Yang keempat, penyimpangan dalam tafsir Al-Quran. Dan yang kelima, menyembunyikan ajaran dari publik atau mengajarkannya secara eksklusif.
Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih berhati-hati dan terhindar dari kelompok atau individu yang ingin menyesatkan. Jangan ragu untuk selalu bertanya pada para ulama, belajar lebih dalam mengenai ajaran agama, agar kita bisa terhindar dari penyesatan yang tersembunyi dalam bentuk ajaran yang tampaknya Islami. Dan setiap penyimpangan dari ajaran ini dapat membahayakan akidah kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mendalami agama dengan pemahaman yang benar, serta menghindari ajaran yang mengaku mewakili kebenaran, padahal jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui video ini, semoga kita semua semakin waspada terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dan lebih berhati-hati dalam mengikuti ajaran agama. Jangan biarkan diri kita terjerumus ke dalam kebingungannya. Mari bersama-sama memperkuat pemahaman kita tentang Islam yang benar, dan pastikan kita terus mencari ilmu yang bermanfaat agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran sesat. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan pengetahuan ini. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah dalam menjalani hidup yang sesuai dengan ajarannya yang hak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.